warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Dini Anissa Fahmi dengan NIM 34030160111 dan teman saya Rairina Sabrina dengan NIM 24030160141. Media analisis konten media sosial ini kami buat guna memahami tugas strategi yang Islam dan moderasi beragama. Dengan dosen pengampu Bapak Dr. Muhammad Sekan Mukid, SAG, MPD. Yuk kita simak. Ada 4 perkara arah perubahan kita semua. Pertama adalah rubah prinsip kedaulatan rakyat menjadi kedaulatan di tangan Allah, di tangan syara. Asyadatu li syar'i artinya adalah tinggalkan seluruh hukum dan sistem jahiliyah dan tegakkan hanya syariat Islam saja. Yang kedua, saudara-saudara sekalian, perubahan yang harus kita lakukan adalah rubah kekuasaan yang saat sekarang ini berada di tangan pemilik modal menjadi murni di tangan kita, di tangan umat. Inilah arah perubahan yang kedua, saudara-saudara. Arah perubahan yang ketiga adalah hancurkan sekat-sekat nasionalisme yang telah memecah belah kita semua. Angkat satu orang khalifah untuk menyatukan umat. Karena itu maka umat akan betul-betul menjadi ummah wahidah. Itulah arah yang ketiga. Dan yang keempat adalah jadikan hak tabani berada di tangan khalifah. Tinggalkan proses penentuan hukum perundang-undangan buatan manusia melalui voting. Tinggalkan. Berikan kewenangan kepada khalifah untuk mengambil salah satu pendapat hukum terkuat di antara pendapat para mujtahid yang telah digali dari sumber-sumber hukum Islam. Inilah 4 perubahan yang harus kita lakukan dan inilah 4 pilar khilafah. Oleh karena itu, perubahan yang harus kita lakukan adalah perubahan untuk menegakkan khilafah. Khilafah, khilafah, khilafah. Menurut saya, cuplikan video tadi merupakan konten media sosial yang berpotensi radikalisme. Karena pesan dalam orasi mengarahkan pada ajakan untuk meninggalkan sistem tataran negara, menghapus aturan yang berlaku, dan menghapus batasan-batasan negara. Dan semua itu diganti dalam sistem kekhalifahan. Perlu kita ingat, pada dasarnya Indonesia memiliki semboyan, yaitu Bhinneka Tunggal Ika yang berarti berbeda-beda tapi tetap satu juga. Karena dalam Indonesia dapat banyak sekali keberagaman. Keberagaman suku, budaya, bahasa, bangsa, dan lain sebagainya. Jika konten seperti ini tersebar luas tanpa adanya pendaringan, maka dapat menimbulkan kekerasan, intoleransi, bahkan adanya terorisme. Anak muda yang menjadi pemegang peran utama. Karena itu, bikin konten-konten di media sosial yang bisa menunjang nilai-nilai toleransi, moderasi, dan nilai-nilai rahmatan lil alamin dari Islam itu sendiri. Kalau masih ada konten pendeta duduk sama Habib, fotonya viral, atau biarawati diseberangin oleh ustadzah viral, atau seorang biksu nuangin air wudhu bagi seorang santri itu masih viral, berarti moderasi beragama kita masih belum baik. Karena sesuatu yang moderat masih fenomenal, masih luar biasa. Karena itu perlu kita isi nih konten-konten di media sosial dengan konten-konten moderat sampai orang ngelihat orang toleran itu biasa aja. Biasa, emang tetangga saya juga begitu gitu. Di kantor juga begitu. Kalau sekarang kan enggak, masih. Jadi perlu tuh generasi muda, kan pasti di sekitar kita ini Indonesia ini jejak moderasinya di mana-mana. Ada gereja dampingan sama masjid lah, ada kita berteman dengan beda agama lah, ada banyak hal tentang toleransi. Kita foto, kita videoin, kita share di media sosial.
Menurut saya, konten media sosial tersebut mempunyai pesan positif yang mengandung sikap moderasi beragama. Karena pada video tersebut terdapat seorang pendakwa muda yang sedang membicarakan pentingnya akhlak dalam kehidupan sehari-hari dan pentingnya akhlak dalam kehidupan beragama, yang merupakan sejalan dengan konsep rahmatan lil alamin. Pendakwa tersebut tidak menggurui atau merasa dirinya paling benar, justru beliau lebih fokus kepada introspeksi diri. Isi dari video tersebut juga mengungkapkan bahwa agama Islam itu bukan cuma soal ibadah atau ritual semata saja, tetapi bagaimana cara kita agar menghargai orang lain, contohnya yang berbeda agama. Indonesia adalah negeri yang kaya akan keberagaman. Dari Sabang sampai Merauke, kita memiliki keberagaman suku, budaya, bahasa, serta agama yang hidup berdampingan. Keberagaman ini adalah anugerah, tapi bisa menjadi tantangan jika tidak disikapi dengan bijak. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, kita harus memiliki sikap saling menghargai, memahami, dan terbuka terhadap perbedaan. Disinilah pentingnya moderasi beragama. Moderasi beragama mengajarkan kita bersikap adil, seimbang, dan tidak berlebihan dalam beragama. Artinya, kita tetap teguh pada keyakinan masing-masing, namun tetap menghormati keyakinan orang lain. Kita diajak untuk membangun dialog, bukan membangun sekat. Untuk itu, radikalisme harus kita tinggalkan, karena paham radikal tidak hanya mengancam perdamaian, tapi juga merusak nilai-nilai kebersamaan yang telah dibangun oleh para pendiri bangsa. Dengan moderasi beragama, kita bisa menjaga harmoni dalam keberagaman, kita bisa hidup rukun meski berbeda. Dan itulah sejatinya kekuatan Indonesia. Bersatu dalam perbedaan, damai dalam keberagaman. Cukup sekian video dari kami. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.